Apa kabar Sobat CCTV? Kali ini saya akan kembali membahas kelanjutan dari kasus pembubaran ibadah Gereja Kemah Daud yang ada di Bandar Lampung pada bulan Februari lalu. Ya, ternyata kasus ini belum berhenti. Tapi ada sebuah kabar yang mengembirakan. Pihak kepolisian akhirnya menahan ketua RT yang kemarin menerobos masuk sampai mematikan mic dan menyuruh jemaat yang ada di gereja tersebut mengubarkan diri. Kemudian kabar yang kedua, akhirnya pemerintah setempat dan Kanwil Departemen Agama itu memproses perizinan gereja Kemah Daud yang sudah diajukan pada tahun 2014. Ya. Tentunya ini sejalan dengan visi misi dari Presiden Jokowi pada saat Rakornis Kepala Daerah pada bulan Januari lalu. Jadi pada saat itu Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti mengingatkan kepala daerah agar di wilayahnya tidak terjadi polemik pendirian rumah ibadah. Karena menurut Presiden Jokowi, beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, yaitu UUD 1945 pasal 29 ayat 2. Jadi apabila ada pihak yang menghalangi pendirian rumah ibadah, itu artinya dia berhadapan-hadapan dengan konstitusi. Nah, pemerintah sebagai penjaga konstitusi mestinya harus bertindak tegas dalam hal ini. Apalagi kepala daerah adalah kepanjangan tangan dari pemerintah di wilayah mereka masing-masing. Dan mereka punya tugas untuk menjaga konstitusi nasional kita. Lah kalau mereka sendiri tidak menjaga, terus kita mau suruh siapa yang menjaga? Ya ini kan harus menjadi concern dari kepala daerah ya. Bahkan Presiden pada saat itu mengatakan, meskipun polemik rumah ibadah ini ada di beberapa wilayah, tapi memang harus disikapi, terutama kepala daerah yang menaungi wilayah tersebut. Nah, kalau kita bicara rentetan kasus ini ya, semenjak tahun kemarin sampai awal tahun ini, triwulan tahun ini, pada bulan Februari lalu juga terjadi juga di Jawa Timur, di Kabupaten Malang, di mana pengurus ranting NU setempat juga secara resmi menolak pendirian gereja atau rumah doa Gereja Kristen Jawi Wetan. Tangan surat itu ditarik oleh PRNU setelah ada intervensi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kita sampaikan apresiasi juga pada PBNU yang memegang teguh sikap untuk menjaga keberagaman Indonesia yang dihuni oleh berbagai macam agama, suku, ras. Kembali pada kasus pembubaran peribadatan di KKD di Bandar Lampung kemarin, sikap polisi terhadap kasus tersebut memang semestinya demikian. Menurut undang-undang, jelas apa yang dilakukan oleh ketua RT tersebut melanggar beberapa pasal pidana di Kitab Hukum Undang-Undang Acara Pidana. Nah, mestinya tidak usah dilaporkan apabila terjadi seperti itu adalah delik biasa, bukan delik aduan. Ada ketegasan dari pemerintah lewat penegak hukum untuk menyikapi hal-hal seperti ini secara tegas. Ya, sayangnya di beberapa wilayah apabila itu dilakukan oleh sebuah ormas, pihak penegak hukum dan kepolisian juga agak kesulitan ya. Karena biasa mereka menggunakan rombongan beberapa orang untuk memprotes sebuah pendirian rumah ibadah seperti yang terjadi di Cilegon atau di beberapa wilayah yang lain. Kembali kepada sikap Presiden Jokowi bahwa dalam acara tersebut Presiden Jokowi mengingatkan kepala daerah konstitusi harusnya di atas kesepakatan. Ya, misalkan ada kesepakatan di situ tidak boleh ada rumah ibadah non-muslim, nah itu artinya kesepakatan itu melanggar konstitusi. Seperti kasus yang terjadi di kota Cilegon, Banten. Dan menurut beberapa catatan secara historis katanya wilayah tersebut sudah ada kesepakatan tidak boleh ada rumah ibadah non-muslim. Nah, mestinya kalau kita kembali pada konstitusi,
bahwa kesepakatan tersebut sebenarnya tidak berlaku karena konstitusi berdiri di atas semua kesepakatan ataupun undang-undang atau produk hukum yang berada di wilayah NKRI. Ya, kecuali memang misalkan Kota Cilegon itu di luar wilayah NKRI gitu kan. Yang ketiga, Presiden Jokowi juga mengingatkan agar kepolisian dan istilahnya pemangku masyarakat penegak hukum di wilayah di daerah-daerah itu juga memahami masalah ini. Jadi mereka harus bisa menjaga amanah dari konstitusi UUD 45 pasal 29 ayat 2 ini. Dan ya sebaiknya mereka tidak berpihak kepada mayoritas di situ. Apapun itu mayoritasnya, misalkan mayoritas Katolik, mayoritas Kristen, mayoritas Islam. Karena sudah suatu kewajiban bagi aparatur negara, baik itu Pemda, Kodim, Pangdam, Kapolda maupun Kapolres untuk menjaga amanat konstitusi. Nah, sekarang yang terjadi di banyak kasus adalah adanya keberpihakan dari aparatur negara atau kepanjangan tangan negara di daerah. Ini yang selalu menjadi persoalan ya. Apalagi kemarin Ade Armando, salah seorang penggiat keberagaman, membongkar modus pemerasan izin gereja. Nah, ini sangat memprihatinkan ya. Kenapa? Ternyata upaya-upaya untuk menolak itu ternyata ada motif bisnis atau komersial di belakangnya. Mestinya pemerintah harus turun tangan untuk menangani ini karena korbannya adalah umat agama minoritas. Karena kalau mengikuti aturan yang baku itu sangat sulit untuk mendirikan sebuah rumah ibadah untuk non-muslim. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengingatkan agar FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama di daerah, itu bersepakat untuk mendirikan rumah ibadah untuk non-muslim atau minoritas. Bukannya bersepakat untuk menolak. Intinya jangan sampai FKUB itu hanya menjadi stempel untuk penolakan sebuah rumah ibadah di wilayah tersebut. Harusnya FKUB itu bersikap memegang amanah konstitusi, bukannya memegang amanah kepentingan kelompok-kelompok di wilayah tersebut. Ya, kalau seperti itu, FKUB biar menjadi antek ormas atau antek yang punya kepentingan di wilayah tersebut. Di beberapa wilayah, FKUB ini juga menjadi salah satu bagian dari mafia perizinan rumah ibadah untuk non-muslim. Ya, karena menurut cerita dari Ade Armando, untuk perizinan sebuah rumah ibadah, misalkan gereja kecil, itu dibutuhkan dana 2 miliar. Kemudian untuk sebuah gereja besar, mereka menarik uang sekitar 15 miliar. Bisa dibayangkan mereka tidak punya modal apa-apa, tapi mereka memperjualbelikan perizinan atau produk hukum dari pemerintah. Ini sangat menyakitkan ya. Jadi ada suatu upaya-upaya pemerasan atau penindasan terhadap umat agama minoritas. Ya, mestinya tidak boleh dilakukan di negara NKRI ini yang katanya mendukung kemerdekaan dan anti penjajahan. Tapi kok masih ada masyarakat atau kelompok-kelompok yang menjajah atau menindas kelompok masyarakat yang lain. Semoga awas bagikan bermanfaat.